Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat BMC. Kita akan melanjutkan lagi untuk mereview dari dua buah pusaka yang baru saja saya dapatkan. Setelah di video sebelumnya kita mereview dari pusaka Sabu Iten dengan pamor Wiji Timun, maka di sini nanti kita akan mereview di pusaka kedua. Dan pusaka ini sobat diyakini di dalam dunia Tosan Aji untuk hal-hal yang bersifat menunjang kewibawaan, yang menunjang kepangkatan. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Dan pusaka ini sobat, ini saya dapatkan dari salah seorang rekan Tosan Aji saya dari daerah, kalau nggak salah Cirebon, pokoknya daerah Jawa Baratan sana pokoknya. Nah, saya berkali-kali sebenarnya mendapatkan pusaka dari beliau, dan berkali-kali pula memang pusaka yang saya dapatkan dari beliau ini adalah pusaka yang istimewa. Jadi memang untuk di dapurnya itu memang dapur-dapur yang istimewa yang saya dapatkan dari beliau. Dan juga saya saat melihat dari koleksi-koleksi beliau itu kebanyakan dari koleksinya adalah pusaka-pusaka yang masih original sobat. Jadi bisa dikatakan kayak pusaka-pusaka khas dari lokasian itu, seperti itu. Nah, ini adalah pusaka yang baru saja saya dapatkan kemarin dari beliau. Seperti ini. Coba kita akan melihat wujud dari pusakanya seperti apa sih. Kata Mas Tony, kok pusakanya ini di dalam dunia Tosan Aji tuahnya dipercaya sebagai kamukten atau pusaka menunjang tentang kamukten, kewibawaan dan juga keanugerahan pangkat dan juga derajat. Nah, coba kita akan melihatnya ini. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya sobat. Kalau Anda melihat di sini, mungkin sudah ada yang tahu tentang dapurnya. Nah, ini adalah dapur Pasupati. Adalah salah satu dari dapur pusaka yang bisa dikatakan menjadi idola tersendiri bagi para pecinta Tosan Aji. Sama halnya dengan keris Sabu Iten sobat. Nah, ini adalah dapur Pasupati. Kalau nggak salah ini untuk di pusakanya sendiri, ini untuk di pamornya pamor Wos Wutah kalau menurut saya sobat. Nah, pamor Wos Wutah, dan di bagian bawah dari sor-sorannya ini saya melihatnya ada pamor Bawang Sebungkul. Nah, yang seperti ini biasanya nanti akan saya review, saya akan ulas secara lebih tuntas saat sudah dalam keadaan diwarangi sekaligus sudah dalam keadaan diservis warangkanya. Dan untuk di pusaka ini nanti sobat, untuk di warangkanya mungkin akan saya ganti karena ini untuk di kayunya kurang begitu sreg kalau di hati saya. Saya masih kurang sreg dengan warangkanya ini. Itulah kenapa nanti akan saya ganti, dan kebetulan saya memiliki warangka yang bagus. Nah, warangkanya tidak terpakai dan juga bagus. Dan untuk di kayunya sendiri ini juga kayu bagus sama dengan yang kemarin. Kalau Anda sempat melihat dari tayangan saya yang kemarin di keris Sabu Iten, nah untuk di kayunya hampir sama seperti ini sobat. Ini nanti yang akan saya pakai untuk di keris Pasupati ini sobat. Nah, jadi untuk di pusakanya sendiri nanti akan memakai Ladra Surakarta. Nah, kalau untuk di warangka aslinya ini yang saya kurang begitu ngeh gitu, ini adalah Gayaman Jogja sobat. Ini kurang begitu ngeh saya. Itulah kenapa terus inisiatif saya akan saya ganti untuk di warangkanya. Kita akan kembali lagi. Nah, coba Anda amati untuk di pusakanya. Kalau Anda melihat di sini sobat, untuk di tampilan pamornya, nah ini pamornya bisa dikatakan sugih pamor atau kaya pamor. Dan berbeda dengan bagian ini sobat, dengan bagian gonjonya. Nah, untuk di gonjonya ini adalah gonjo wulung. Kalau nggak salah ini masuk di guling Mataram. Nah, guling Mataram, guling itu dari kata aguling Mataram. Aguling itu masa kejayaannya Mataram. Nah, kalau nggak salah seperti itu. Kalau ada kesalahan silakan Anda koreksi sobat, silakan tulis di kolom komentar karena kita sama-sama belajar gitu. Nah, ini. Dan tujuan dari saya pernah juga mendapatkan sebuah informasi bahwasanya untuk di tampilan bilahnya, kalau pamornya ngebior seperti ini, biasanya untuk menyeimbangkan dari bilah pusakanya secara keseluruhan, maka dibuat untuk di gonjonya adalah
digonjo wulung sebagai bentuk dari keseimbangan. Jadi bilahnya mubiar, untuk digonjonya dibuat wulung untuk keseimbangan. Tapi ada juga yang pamornya bilahnya mubiar, lalu untuk digonjonya mubiar, itu pun juga ada yang seperti itu. Nah, ini adalah dapur Pasupati di dalam dunia Tosan Aji yang saya ketahui sobat. Pusaka ini cocok sekali diagem oleh para pemimpin. Wah, Mas Tony, berarti pemimpin ini nanti ini ya cuma khusus pemimpin seperti kayak kepala desa, camat, bupati seperti itu ya. Ya, bukan seperti itu sobat. Jadi bahwasanya pemimpin itu adalah dalam artian luas. Diri kita sendiri itu pun juga adalah pemimpin bagi diri sendiri. Nah, itu. Kalau diri kita tidak bisa memimpin pribadi kita, maka biasanya kita tidak menjadi apa-apa atau tidak menjadi orang yang bisa dikatakan sukses di dalam kehidupan. Sukses dalam artian apa? Kita harus bisa memanage waktu kita, memanage apa yang harus kita lakukan. Itu adalah salah satu dari bentuk kita memimpin diri sendiri, sobat. Oke, ini adalah wujud dari pusakanya. Sangat menyenangkan sekali, meskipun pusakanya bisa dikatakan, kalau untuk saya ini masih terbilang utuh, tantingannya ini ringan, sobat. Nah, dari pasikutannya ini terlihat pasikutannya demes dan juga bisa dikatakan ganteng gitu ya, sobat. Pusakanya seperti ini. Nah, ini adalah dapurnya, dapur Pasupati dengan pamornya, pamor Wos Wutah. Ini adalah pusaka kedua yang saya dapatkan dari salah seorang rekan Tosan Aji saya dari, kalau nggak salah, dari daerah Jawa Barat sana. Saya untuk di kotanya nggak tahu dari mana gitu, Cirebon atau mana gitu loh. Tapi saya sudah beberapa kali mengambil pusaka dari beliau dan alhamdulillah pusaka-pusaka yang saya dapatkan dari beliau adalah pusaka-pusaka istimewa, sobat. Di antara sahabat mungkin ada yang ingin melihat lebih detail tentang bilah pusakanya, akan saya balik untuk kameranya. Baik sobat BMC, kita akan melanjutkan untuk melihat dari pusaka kedua yang baru saja saya dapatkan dari salah seorang rekan Tosan Aji saya, sobat. Dan ini dari penuturan beliau, untuk di pendoknya ini adalah pendok perak, sobat. Nah, menurut penuturan dari beliau ini adalah pendok perak lawasan. Nah, seperti ini. Nah, seperti halnya untuk di saat ini, sobat, pemberian dari warangka itu pun juga tergantung dari tingkat ekonomi dari pemiliknya. Kalau semakin bagus ini, biasanya semakin kaya orangnya itu biasanya dalam menyandangi pusaka itu juga akan semakin bagus, sobat. Dan juga terkadang untuk di pendoknya ini pun juga ada yang memakai perak atau juga ada yang memakai emas. Entah lapis emas atau apa, tapi ada yang seperti itu memang. Nah, ini adalah warangka dari kerisnya. Nah, tapi saya masih kurang begitu suka ini, sobat. Ini kira-kira masuk di kayu apa ini ya? Kalau nggak salah tadi kok kayak wangi gitu. Tapi saya masih kurang begitu ngeh gitu dengan kayunya, karena kayunya kok kayaknya ringan. Jadi itulah kenapa akan saya ganti, untuk di warangkanya akan saya ganti dengan warangka ini, sobat. Nah, ini kalau Anda melihat mungkin untuk di kayunya hampir sama dengan keris sabu inten ini. Nah, kayunya hampir sama untuk di seratnya. Kemungkinan ini adalah dari kayu yang sama. Nah, oke, kita akan melihat wujud dari dapurnya. Nah, dapur Pasupati secara lebih dekat, sobat. Ini adalah wujud dari pusakanya. Dengan tampilan pamor yang seperti ini, saya sebenarnya punya, sobat, dengan dapur Jalak Sangu Tumpeng. Itu adalah koleksi pribadi saya. Jadi tampilan dari pamornya itu memang seperti ini. Dan waktu itu memang apa ya, bisa dikatakan pusaka yang seperti ini kalau dia diwarangi, sobat, maka untuk di pamornya sendiri akan nampak ngebior. Itu adalah salah satu dari ciri dari era Mataram, atau bisa dikatakan mungkin Mataram Sultan Agung ya. Ada juga yang menyebut guling Mataram. Guling itu dari kata agul, aguling
dari Mataram zaman dulu. Agul-aguling itu berarti dia mencapai puncak kejayaannya. Nah, itulah kenapa pusakanya pun juga bentuknya sangat bagus-bagus karena memang mencapai puncak kejayaan pada waktu itu. Dengan kehadiran apa ya, bisa dikatakan negerinya itu negeri yang damai. Nah, jadi akhirnya terus apa ya, bisa dikatakan apa, kapan Pak Rahmat itu mempengaruhi dari ciri pusakanya. Itu seperti itu kata beliau. Jadi kalau negeri tersebut dalam keadaan jaya dan juga dalam keadaan damai, itu dalam pusakanya Mas Tony biasanya terdapat perbedaan dengan yang waktu itu negerinya dalam keadaan peperangan. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada perbedaannya. Menurut Pak Rahmat waktu itu saya berbincang-bincang dengan beliau. Nah, ini adalah dapurnya, dapur Pasopati dengan pamornya, pamor Wos Wuta sobat. Nah, ini bentuknya seperti ini sangat luar biasa sekali kerisnya. Ini tantingannya ringan ini sobat. Oke sobat, untuk sebagai bahan tambahan saja ini akan saya sedikit bacakan tentang filosofi dan makna dari keris Pasopati ini sobat. Nanti kalau ingin dari ulasan yang sangat detail atau ulasan yang tuntas gitu, nanti akan saya review kembali setelah pusaka ini saya warangi. Jadi setelah diwarangi, lalu untuk diwarangkannya diserviskan dulu, baru akan saya review secara lebih tuntas. Dan untuk di sini akan saya tambahkan sedikit dari ulasan kita untuk sebagai bahan untuk belajar atau menambah wawasan kita dalam dunia tosan aji, bahwasanya Pasopati ini sobat, ini berasal dari dua kata, yaitu pasu yang artinya adalah hewan dan pati yang artinya mati atau kematian. Jadi Pasopati ini memiliki makna untuk mengendalikan sifat atau watak binatang dalam diri manusia. Pasopati adalah senjata bagi mereka yang sadar akan adanya sifat hewani dalam dirinya, yaitu nafsu dan amarah yang harus dikendalikan. Pemilik keris Pasopati ini harus bisa menghayati makna yang terkandung dalam keris, yang bisa dijadikan sebagai pelajaran hidup untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan memahami makna Pasopati tersebut sobat, ini diharapkan pemilik pusaka ini bisa menjadi pribadi yang unggul, terutama bagi pemimpin, agar bisa mengesampingkan ego dan kepentingan pribadinya demi kepentingan rakyat dan negaranya. Konon keris ini banyak diburu oleh mereka yang terjun dalam dunia politik atau dalam dunia keprajuritan. Nah, seperti itu sobat, kurang lebihnya seperti itu. Itulah kenapa keris atau pusaka dengan dapur Pasopati ini adalah pusaka yang bisa dipakai untuk ikhtiar menunjang kewibawaan atau menunjang tentang kederajatan sobat. Oke, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta tosan aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat, sekaligus melestarikan tosan aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.